Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, kemudian meningkatkan ketakwaan kepadanya, sehingga dengan hal tersebut kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam kitabnya Al-Akhta'ul Azwad wal Akhta'ul Azwad Jauzat, yang diterjemahkan yaitu berjudul Rapor Merah Suami Istri atau Sikap dan Tindakan Suami Istri yang mesti diluruskan dalam kebahagiaan rumah tangga dan ridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini beliau menyebutkan di antara kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh seorang suami, di antaranya atau yang berikutnya adalah terlalu lama memboikot dan meninggalkan sang istri tanpa sebab yang jelas. Dan ini telah kita lalui bersama pada pembahasan yang sebelumnya, jemaah, bahwa di antara para suami ada yang mereka memiliki sifat suka mendebat sang istri. Setiap kali ada perkara dia, kemudian baik perkara itu adalah perkara kecil ataupun perkara besar, padahal tindakan seperti ini atau semacam ini, jemaah, tidak layak dan tidak baik untuk dikerjakan atau dilakukan oleh suami yang dia cerdas dan dia menginginkan kebahagiaan rumah tangganya, jemaah. Demikian pula ada tuh tipe-tipe suami yang hobinya bertengkar dengan sang istri, jemaah, tetapi tidak sampai pada tingkatan parah. Pertengkaran itu masih berada dalam ikatan kasih sayang dan tidak sampai memutus sama sekali, jemaah. Akan tapi ada pula juga sifat suami yang membuat tipu daya dan berbuat zalim kepada istrinya. Bahkan dia melampaui batas kepada istrinya jika terjadi pertengkaran. Misalnya dia sedikit-dikit memukul, dia sedikit-dikit mencaci maki, bahkan dia mencari-cari kesalahan istrinya supaya dia bisa menyakiti istrinya tersebut. Maka hal tersebut itu dilarang dalam agama Islam. Bahkan hal tersebut akan membuat rumah tangganya akan hancur dan akan mengganggu hubungan antara suami dan istri. Kemudian bukanlah termasuk hikmah apabila pasangan suami istri ini senantiasa bertengkar terus,
Setiap kali ada permasalahan, mau dia permasalahan kecil atau besar, ini dikit-dikit ada masalah, dia bertengkar, dia cekcok, tidak ada yang mengalah antara salah satu dari mereka, mereka mengatakan dirinya adalah paling benar, maka bukanlah termasuk dari agama secara muro'ah apabila, nih khususnya bagi seorang suami, dia bergegas meninggalkan istrinya setelah terjadi pertengkaran. Dilihat istrinya, dia berantem, mungkin ada kesalahan sedikit dari istrinya, dia berantem. Kemudian apa yang dia lakukan? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia tidak membenahi kesalahannya tersebut. Padahal dia adalah kepala rumah tangga. Dan seharusnya kepala rumah tangga itu lebih sabar daripada istri. Jemaah, sang suami itu harus lebih sabar daripada istrinya. Karena seorang pemimpin, dia akan mendapati rakyatnya, dia akan mendapati bawahannya, dia akan mendapati yang dia pimpin itu banyak salahnya. Sehingga ini seorang pemimpin ini memang dia harus bijak, dia harus senantiasa menjaga amarahnya, tidak mudah emosi. Bahkan juga pernah kita sebutkan dalam pembahasan yang telah lalu, dia harus mudah memaafkan kesalahan istrinya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal-hal yang kecil yang terjadi dalam rumah tangga itu jangan sampai menjadi sebab rumah tangga kita ini hancur. Kemudian seorang suami itu jangan cengeng dia jemaah. Karena seorang suami ini adalah seorang pemimpin. Seorang yang akan membawa keluarganya untuk masuk ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluhu. Seorang pemimpin yang dia harus mengarahkan keluarganya dalam ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Maka kalau ada seorang suami ketika dia bertengkar dengan istri kemudian dia tinggalkan keluarganya, maka sungguh dia tidak layak menjadi suami. Bahkan dia tidak layak mungkin menjadi hamba Allahu jemaah. Karena orang-orang seperti itu bukan orang-orang yang bisa mengantarkan keluarganya ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dia akan membuat rumah tangga itu akan menjadi hancur, akan membuat rumah tangga itu akan menjadi berantakan, bahkan akan terjadi pertengkaran, kemudian akan mulai pula ada permusuhan-permusuhan antara suami dan istri. Maka apabila sempat terjadi aksi boikot antara pasangan suami istri jemaah, mungkin karena sebab pertengkaran yang terjadi di antara mereka, maka silakan seorang suami ini boleh dia memboikot istrinya ketika dia melihat istrinya ini melakukan perbuatan salah. Tetapi ingat, memboikot istri itu bukan untuk menzaliminya jemaah. Bukan untuk menyakiti hatinya, bukan untuk menyiksa dia jemaah. La, kita melakukan boikot kepada istri kita. Kita melakukan tidak mau berbicara kepada mereka, tidak mau bertegur sapa dengan mereka. Itu semata-mata untuk takdib, mengajarkan dia bahwasanya yang dia lakukan dari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat, ini pun pernah disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ketika ada sang istri itu nusuz. Ini bahkan nusuz. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih rendah daripada itu, hanya sekedar mungkin masakannya asin, atau mungkin dia terlambat bangun menyiapkan sarapan, atau mungkin dia belum sempat memandikan anak-anak karena dia memiliki banyak pekerjaan. Maka tidak boleh seorang suami ini mudah untuk memarahi, mudah untuk mencaci maki istrinya jemaahlah. Tetapi kalau memang dia harus memarahinya, jikalau memang dia harus memboikotnya atau tidak mau bertegur sapa dengan istrinya, maka hendaknya dia lakukan hal tersebut dengan kewajaran. Bahkan sebagaimana yang akan kita sebutkan nih, bagaimana Allah Jalla Jalaluhu ketika Allah menceritakan ada seorang perempuan yang dia nusuz, yang dia melakukan perbuatan haram yang dilarang dari agama, maka Allah memberikan tingkatan-tingkatan untuk memboikot sang istri tersebut. Apa yang dia harus lakukan? Maka silakan dia dinasihatin dulu,
Kemudian kalau tidak bisa dinasihatin, kata Allahu Jalla Jalaluhu, dia dipisah ranjang, diboikot dia. Jangan diajak bicara dia. Jangan diajak ngomong dia. Sehingga dia tahu apa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Dan memang ini adalah tanggung jawab suami untuk mengarahkan istrinya senantiasa dalam ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian cara yang ketiga, kata Allahu Tabaraka wa Ta'ala, boleh dia memukul istrinya, tapi pukulan ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan dia, jemaah. Pukulan yang tidak berbekas pada dirinya, tapi pukulan ini adalah pukulan supaya dia faham yang dia tinggalkan itu adalah perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang haram, yang dia tinggalkan adalah suatu kewajiban dari Allahu Jalla Jalaluhu. Seperti itu jemaah. Pukul pakai bantal misalnya, atau mungkin kalau mengharuskan pukul pakai tangan, maka silahkan cari areal-areal yang dia tidak berbekas, dan kita dilarang untuk memukul wajah istri kita, jemaah. Itu adalah adab dalam agama Islam. Maka seorang suami tidak boleh dia memukul wajah istrinya. Karena Nabi SAW mengatakan, jikalau ada di antara kalian bertengkar, falyajtanib al-wajha, maka hendaknya dia menjauhkan dirinya dari menyakiti atau memukul mukanya. Maka silakan dia pukul pahanya misalnya, atau dia pukul bokongnya misalnya, atau kakinya, maka dipersilakan dalam agama Islam dengan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang ada ketika kita memiliki rumah tangga yang baik-baik, kemudian ada permasalahan, ada pihak-pihak yang juga merasakan aura pertengkaran tersebut. Hingga mereka pun membesar-besarkan permasalahan kita, jemaah. Dan ini bahayanya kalau kita nyari solusi ke tempat yang tidak pada tempatnya, jemaah. Apalagi sekarang ada ibu-ibu yang dia ada masalah misalnya, kemudian dia sering mengeluhkan masalah rumah tangganya itu di media sosial, jemaah. Kadang ada orang-orang yang enggak demen sama kita, jemaah, enggak sayang sama kita. Apa katanya? Ya memang laki-laki itu rata-rata kayak seperti itu, Bu. Ayo minta cerai saja. Seperti itu, jemaah. Kadang ini dia yang terjadi dalam rumah tangga kita, sehingga kita harus berhati-hati, jemaah. Ketika ada terjadi perselisihan di antara keluarga kita, baik antara suami kemudian istri, maka hendaknya jangan sampai dia ceritakan atau dia keluhkan ke orang-orang yang mungkin akan membuat rumah tangga itu menjadi keruh, atau bahkan dia membesar-besarkan permasalahannya. Bahkan mereka menemukan kesempatan yang tepat untuk memperkeruh hubungan antara keduanya. Bahkan menyalakan api pertengkaran, dan terkadang setan juga ikut memanasi-manasi sang suami agar mentalak istrinya. Maka ini juga kita berhati-hati, baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Maka hendaknya kita ketika ada permasalahan antara rumah tangga kita, ada permasalahan antara suami istri, ada permasalahan di keluarga kita, hendaknya kita mencari solusi, yang mana solusi itu untuk mendamaikan kita, bukan untuk memperkeruh masalah atau akan membuat kita akan menceraikan istri kita dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kesimpulannya, seorang suami yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan keadaan ketika terjadinya pertengkaran. Ingat, seorang suami ini adalah seorang pemimpin. Dia yang akan menjaga keluarganya dari semua bahaya. Bahkan dia harus menjaga keluarganya dari api neraka dan mengantarkan atau mengajak dia dalam kebaikan. Maka dia harus cerdas menghadapi apa yang terjadi di rumah tangganya. Jangan sampai terbalik, istrinya lebih cerdas daripada dia ketika ada permasalahan di rumah tangga. Padahal yang menjadi pemimpin, yang akan membawa keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia adalah suami.
Maka seorang suami yang cerdas, dia harus mampu mengendalikan keadaan ketika terjadi pertengkaran. Yakni tidak memberi porsi yang melebihi batasnya, jemaah. Kemudian suami cerdas pula yang dia mampu berpikir bahwa perselisihan suami istri mesti ada dalam rumah tangga. Dan itu pasti ada, jemaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sebutkan, beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apakah tidak ada permasalahan di rumah tangganya, jemaah? Lah. Di rumah tangga Nabi juga ada permasalahan. Bahkan Nabi juga pernah mengharamkan suatu hal gara-gara istrinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengancam istrinya ketika mereka ingin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan diceraikan istrinya, jemaah. Bahkan terjadi pertengkaran antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan semua masalah itu dengan kepala dingin dan dengan kepala yang cerdas. Karena Nabi tahu ketika ada dua orang yang awalnya dia tidak kenal sama sekali di antara mereka, bahkan dia memiliki sifat yang berbeda, yang mana perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang mana lebih bengkok, dan ketika dia melakukan kesalahan kemudian kita langsung luruskan akan menjadi patah, dan dia ketika dibiarkan tidak diluruskan itu pun akan menjadi rusak. Maka dengan melihat kondisi seperti itu, maka akan mengandung kemungkinan besar terjadinya suatu masalah dalam rumah tangga, jemaah. Maka rumah tangga yang bahagia itu, jemaah, bukan berarti rumah tangga yang tidak pernah terjadi perselisihan di dalamnya. Lah, jemaah. Bahkan rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang ada perselisihan di dalamnya, tapi penghuninya tahu bagaimana cara untuk melangkah ketika terjadi permasalahan tersebut. Bagaimana seorang suami dia harus memiliki kepala yang dingin, kemudian dia harus bijak ketika melihat situasi, kemudian dia harus mencari juga informasi, tidak mudah terhanyut dengan ucapan-ucapan orang lain. Ketika ada yang menuduh istrinya melakukan perbuatan haram misalnya, maka dia tabayun dulu, cari apakah benar apa yang dia lakukan dan seterusnya. Dan tidak langsung memukulnya, jemaah, dinasihati dengan bagus. Kemudian kalau enggak bisa maka dia pisah ranjang, dihajar dia, diboikot dia, jangan ditegur sapa. Bahkan tidak menegur sapa itu pun dibatasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya adalah 3 hari. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limri'in ayyahjura akhahu fawqa salasa. Maka tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot muslim yang lain lebih daripada 3 hari. Maka dia nasihatin, dia berikan dia pendapat yang bagus dan yang lainnya. Maka kita katakan bahwasanya rumah tangga yang bahagia itu bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah di dalamnya. Tapi rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang ketika ada permasalahan yang terjadi di rumah tangganya, dia bisa mengkondisikan, dia bisa menguasai keadaan, dia bisa memahami apa yang terjadi antara dia dengan istrinya atau antara seorang istri dengan suaminya. Kemudian jikalau memang didapati suatu yang mengharuskan seorang suami untuk meninggalkan sang istri, seperti apabila seorang istri durhaka ataupun membangkang untuk mentaati suaminya, maka hendaknya sang suami melakukan hal itu sesuai dengan batas-batas syariat dan keadaan. Harus sesuai, jemaah. Harus dengan proses. Bahkan kita harus tahu pula ketika kita menceraikan istri kita, kemudian dia masih dalam keadaan masa iddah, maka ada kewajiban kita memberikan nafkah, jemaah. Ini terkadang yang dilupakan oleh seorang suami. Ketika dia menceraikan istrinya, dia beranggapan sudah tidak ada nafkah lagi yang perlu diberikan kepada istrinya. Lah, jemaah.
Ketika seorang suami menceraikan istrinya, kemudian istrinya berada di masa iddah, salah satu kuru misalnya, 3 kali suci atau 3 kali haid, selama itu dia harus tetap memberikan nafkah kepada perempuan tersebut. Kecuali kalau itu talak 3. Maka talak 3 selesai, sudah enggak ada hubungannya. Adapun kalau talak raj'i, talak 1 dan talak 2, masih ada kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya tersebut. Kemudian tidak sepantasnya bagi seorang suami kaum muslimin untuk meninggalkan sang istri secara terang-terangan di depan anak-anaknya, atau bahkan dia bertengkar di depan anak-anaknya, jemaah. Karena tindakan semacam itu akan meninggalkan bekas yang paling buruk di dalam hati mereka. Terlebih lagi kalau ada perbuatan atau kesalahan istri kita, kemudian kita tegur, kita teriaki, bahkan kita omelin di depan orang lain, maka ini juga akan berakibat terhinanya seorang istri dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bahkan bisa menghancurkan kemuliaannya dan semakin menambah kedurhakaannya atau bahkan pembangkangannya sang istri kian menjadi-jadi dengan hal tersebut. Maka lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tindakan semacam itu pula bukan termasuk perbuatan memboikot sang istri, perbuatan yang baik, yaitu memboikot sang istri. Makanya tidak diajarkan dalam agama Islam. Tapi seandainya kalau itu adalah sesuatu yang baik, maka itu dibolehkan kalau memang ada maslahatnya. Ini enggak ada maslahatnya sama sekali, tiba-tiba dia memboikot istrinya, maka tidak dibolehkan. Kemudian kita katakan tadi bahwasanya ketika ada istri kita yang melakukan kesalahan, bahkan dia melakukan pelanggaran syariat, dia tidak mau mentaati suaminya, atau dia tidak mau mengerjakan salat, dia tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya, maka boleh Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan diboikot, tapi sesuai dengan yang ma'ruf. Di antaranya adalah kata Allah Rabbul Alamin, wahjuruhunna fil madaji. Maka hendaknya dia pisahkan mereka di tempat-tempat tidur. Maka tindakan memboikot sang istri ini menyelisihi bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah. Dan tindakan yang zalim lagi menyakiti sang istri. Dan perbuatan semacam ini, jemaah, tidak mungkin dilakukan melainkan berasal dari suami-suami yang zalim, yang dia tidak bertanggung jawab. Di antaranya adalah sejumlah suami ada yang memboikot istrinya sampai berbulan-bulan, jemaah, tidak bertegur sapa, bahkan dia tidak diberikan kebutuhan yang dia harus tunaikan. Bahkan ada juga yang bertahun-tahun tanpa mendekati istrinya dan tanpa masuk ke dalam rumahnya, sehingga keadaan sang istri pun layaknya sebuah barang yang menggantung. Akhirnya sang istri pun merasa bahwa dirinya tidak seperti istri-istri orang lain yang telah mendapatkan haknya sebagai seorang istri, dan ia pun merasakan atau merasa seperti wanita yang telah ditalak oleh suaminya, tidak mau diajak bicara, tidak ditegur sapa dia seolah-olah seperti wanita yang sudah ditalak oleh suaminya. Bahkan dia sehingga leluasa untuk mengatur urusannya sendiri. Mungkin saja setelah itu ada orang laki-laki yang datang meminangnya atau meminang dirinya, sehingga ia berbahagia dengan laki-laki itu pun bisa membahagiakan dirinya. Maka tindakan memboikot sang istri secara zalim seperti ini telah dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Demikian pula firman Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maka setelah itu ketika terjadi perselisihan di antara engkau dengan istrimu, seorang istri dengan suaminya, kemudian dia ingin rujuk lagi, maka hendaknya dia rujuk dengan cara yang ma'ruf. Dan seandainya dia kalau harus diceraikan,
maka ceraikan juga dia dengan cara yang ma'ruf, tidak disiksa, tidak dizalimi, bahkan tidak boleh diboikot, tidak diajak bicara selama berbulan-bulan, tidak diajak bicara selama bertahun-tahun, bahkan tidak diberikan nafkah dan yang lainnya. Maka tindakan seperti ini adalah tindakan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami, dia terlalu lama di luar rumah dan jarang bercengkrama dengan keluarganya. Kita terkadang nih seorang suami ini lebih senang kita berada di luar rumah. Kemudian sangat jarang sekali sibuk dengan keluarga kita. Bahkan kita bela-belain meninggalkan istri dan anak-anak kita untuk pergi bersama sahabat-sahabat kita. Dan kita terkadang tidak peduli apa yang mereka lakukan di rumah. Bagaimana besar tanggung jawabnya untuk menjaga anak-anak kita, jemaah. Bahkan kalau antum rasakan, jemaah, bagaimana lelahnya seorang istri ketika kita memiliki anak 3 misalnya, jemaah, masih kecil-kecil, kemudian antum pergi bekerja misalnya di perusahaan selama 2 minggu, antum kira mereka itu tidak susah dan payah di rumah, jemaah? Sangat susah sekali. Bahkan mereka itu berharap kalau memang ada pekerjaan di rumah, kita tetap di rumah untuk membantu mengurusi rumah tangganya, untuk membantu bercekrama, kemudian memberikan semangat bagi dia, bagaimana dia capeknya dalam menjalani rumah tangga ini, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, keesokan harinya pun terulang dengan hal tersebut, kemudian keesokan berikutnya pun akan terulang, kemudian berikutnya pun akan terulang dengan hal tersebut, sehingga akan membuat dia menjadi capek, kemudian yang lainnya. Maka yang diharapkan oleh seorang istri adalah sang suami itu senantiasa berada di dekatnya, kemudian sering bercengkrama dengan keluarganya. Kemudian beliau mengatakan di sini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, di antara para suami ada tipe orang yang terlalu lama tinggal di luar rumah, sehingga hampir-hampir dia tidak memiliki waktu luang untuk duduk dan bercengkrama dengan keluarganya. Dan di antara mereka pula ada yang terlalu sibuk untuk mencari harta, jemaah, sehingga Anda bisa melihatnya selalu bekerja keras di siang hari, kemudian terus berlanjut di malam hari. Ia tidak pulang ke rumah, melainkan badannya telah lelah dan kekuatannya semakin melemah. Ia benar-benar menghabiskan seluruh kekuatannya, tidak pernah terpikir olehnya sedikit pun meluangkan waktu guna bercengkrama dan beramah tamah dengan keluarganya. Akhirnya pun dia menyerah, merebahkan tubuhnya di atas kasur, dan dia tertidur terlelap dengan waktu yang sangat lama, jemaah. Kemudian demikian pula ada di antara para suami, ada orang-orang yang senang tinggal di luar rumahnya bersama koleganya, jemaah. Bahkan mereka pun berbagai dalam tujuan perjalanan. Ada dalam berbagai tujuan perjalanan, dia pergi untuk berkeliling-keliling misalnya, menyelesaikan pekerjaannya, dia bahagia dengan klien-kliennya, dia berbahagia dengan teman kerjanya. Kemudian bahkan mereka juga dalam berbagai jamuan malam menghadiri beberapa atau berbagai pertemuan. Kemudian dia juga berbagai acara kemitraan atau berbagai acara kemitraan, sehingga ia pun tidak sempat pulang ke rumah, melainkan waktu yang larut malam misalnya. Kemudian dia bahkan dalam keadaan sang istri telah tertidur lelap baru dia datang, yang mana sudah lama dan lama, terlalu lama menunggu kedatangannya, jemaah. Maka laki-laki atau tipe laki-laki atau suami seperti ini adalah tipe orang-orang yang akan membuat jauh rumah tangganya dari kebahagiaan. Karena dia sebenarnya mengerjakan pekerjaan itu untuk keluarganya.
dia mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi dia salah jemaah. Apa yang membuat dia salah? Ternyata kebahagiaan kepada keluarganya itu bukan hanya sekedar mencarikan nafkah dia jemaah. Bukan hanya sekedar untuk mencarikan dia rizki di luar rumah. Tapi seorang keluarga dan istri itu dia butuh kasih sayang langsung kepada suami. Maka ingat sang suami, ketika kita memiliki waktu luang bersama keluarga kita, maka silakan gunakan waktu luang itu untuk senantiasa bercengkrama dengan mereka. Kemudian senantiasa juga untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka, terus menerus berada di samping mereka, kemudian berikan mereka perhatian. Kemudian kita harus bijaksana juga dan baik juga pengurusan kita di dalam rumah tangga. Kemudian kita juga harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang terkadang keduanya saling berbenturan jemaah. Maka seorang laki-laki yang cerdas jemaah, dia tidak akan berat sebelah dalam mencari nafkah, kemudian dalam membahagiakan dan berkumpul dengan istri dan anak-anaknya jemaah. Maka dia akan senantiasa mengatur jadwalnya ketika dia bekerja. Ketika dia bekerja 2 minggu, maka 2 minggu yang dia off misalnya, yang dia libur dari kerjaannya misalnya, dia gunakan untuk kumpul dengan anak dan istrinya, dia kumpul dengan keluarganya, dia bahagiakan mereka selama waktu dia liburan tersebut. Sehingga itu yang akan membuat dia menjadi bahagia, bahkan akan membuat rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang damai, rumah tangga yang senantiasa bahagia, rumah tangga yang senantiasa di dalamnya ada hal-hal yang berbau keimanan, bahkan berbau ibadah di sana, yang mana dia bisa melihat rajinnya mengerjakan ibadah, berzikir, kemudian dia juga yang lainnya yang dia sibukkan dirinya ketika dia tidak bekerja, yang dia memiliki waktu luang, sehingga rumah tangganya ini akan menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang akan menjadi rumah tangga yang diharapkan oleh istri, dan rumah tangga yang akan membuat dia ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wahai suami yang cerdas, sudah sesepantasnya bagi Anda bersifat seimbang ketika harus memberikan hak. Maka hendaknya Anda meluangkan waktu bersama keluarga dengan suasana yang penuh dengan keramahan dan logat bicara yang menawan. Terkadang nih seorang suami ini, kalau dia kumpul sama teman-temannya jemaah, kalau dia kumpul dengan sohib-sohibnya atau dengan teman-teman kerjanya, Masya Allah, dia memiliki ucapan yang sangat luar biasa sekali jemaah. Dia santun, dia sopan, bahkan semua adab yang dia pelajari itu dikeluarkan dalam muamalah dengan sohibnya. Tapi ketika dia pulang ke rumah, lihat jemaah, dalam keadaan dia capek misalnya, baru diganggu sama anaknya dia ngomel, baru diganggu oleh istrinya dia ngomel, bahkan mencaci maki istrinya, mencaci maki anaknya. Mungkin dia mengatakan, oh Abi ini sangat capek sekali, jangan ganggu Abi, jangan membuat pusing lagi, sudah pusing di pekerjaan, jangan di rumah tangga ini pusing lagi. Lah, bukan seperti itu jemaah. Engkau menikahi seorang perempuan, engkau memiliki keturunan, itu adalah tanggung jawab engkau wahai suami. Maka enggak boleh engkau pusing dengan hal tersebut. Kenapa kita harus mendahulukan dunia? Padahal bukan dunia itu yang menyelamatkan kita dari akhirat, tapi yang menyelamatkan kita ini adalah anak dan istri-istri kita jemaah. Apakah dunia yang terus kita cari, yang terus kita tumpukan, yang semuanya telah kita cari selama hidup kita ini, apakah itu akan membantu kita untuk mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluhu jemaah? Tetapi yang membuat kita bisa dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Bahkan ada orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Itu adalah perbuatan soleh yang dia kerjakan, perbuatan yang dia mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, dengan dia menjaga keluarganya, dengan dia menjaga anak-anaknya, dengan dia membimbing keluarganya dan menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia, bukan keluarga yang dia menjadi keluarga yang berantakan dan yang lainnya jemaah. Maka di antara perkara yang bisa menolong seorang suami
agar dia bisa menunaikan hak seorang istri, kemudian memberikan kebahagiaan kepadanya, kemudian menjauhkan kepedihan dan kesedihan darinya, adalah beberapa hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Maka di antaranya yang pertama yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami ketika dia terlalu lama di luar rumah, kemudian jarang bercengkrama dengan keluarganya, bahkan dia mulai merasa kesal dengan keluarganya, bahkan dia mudah emosi dengan anak dan istrinya, maka hendaknya dia memberikan kesempatan kepada istrinya untuk turut serta dalam sebagian pekerjaan kita seorang suami. Seorang suami itu terkadang butuh solusi dari seorang istri, jemaah. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki permasalahan yang mungkin beliau sendiri yang merasakan beban hal tersebut. Tapi lihat di sana, terkadang beliau pun curhat kepada istrinya. Dan bahkan terkadang istri kita ini punya solusi bagi kita, jemaah. Dan itu sering kita dapati, jemaah. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang di luar, yang terjadi antara kita dengan dunia kita, jemaah, dengan rekan-rekan kerja kita, dengan pekerjaan kita di luar sana, tidak sedikit dari sang istri itu memberikan solusi yang terbaik, jemaah, banyak. Karena sejatinya kita butuh hati juga untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya menggunakan akal saja, jemaah, tapi kita butuh hati. Dan yang sering memiliki keajaiban hati dalam menyelesaikan masalah adalah seorang istri, jemaah. Maka seorang suami ini jangan sampai dia merasa ketika dia ikut sertakan istrinya dalam menyelesaikan masalah akan membuat runyam. Lah, terkadang itu akan menjadi ringan, jemaah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berangkat untuk pergi haji dengan para sahabat, kemudian beliau tidak bisa masuk ke Mekah, jemaah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengatakan kepada para sahabat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, cukur rambutmu, kemudian sesembelihanmu, wahai sahabatku. Sembelihlah sesembelihanmu, wahai sahabatku. Ternyata apa yang terjadi? Apakah sahabat itu langsung mengerjakan? Tidak. Akhirnya beliau pun dalam keadaan marah, dalam keadaan kesal kepada sahabatnya tersebut, masuk ke dalam tendanya. Kemudian di sana ada Ummu Salamah, istrinya. Kemudian dia ceritakan hal tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Kemudian Ummu Salamah ini memberikan dia solusi. Apa solusinya? Engkau keluar, wahai Rasulullah, engkau cukur rambutmu, wahai Rasulullah, kemudian engkau sesembelihanmu, wahai Rasulullah. Maka itu yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya pun segera mengerjakan amalan tersebut. Selesai masalah, jemaah. Selesai masalah. Ketika kita melibatkan sebagian pekerjaan kita itu istri kita yang ikut campur, jemaah. Jangan sampai kita menganggap istri itu akan membuat onar, lah, jemaah. Jangan sampai kita menjadikan istri ini adalah orang yang tidak perlu diminta pertanggungjawabannya atau tidak perlu kita minta pendapatnya, jemaah. Lah, dalam agama Islam itu kita diajarkan untuk membagi kebahagiaan kita. Bahkan kita menikah dengan seorang istri itu, jemaah, itu pun untuk saling berbagi dalam tugas, saling berbagi dalam permasalahan, saling membantu dalam memberikan kesibukan. Apalagi kalau kesibukan itu adalah kesibukan yang bermanfaat, jemaah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka hendaknya seorang suami mengingatkan istrinya tentang keutamaan bersabar dan mengharap pahala. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah mencaci maki, jangan mudah meremehkan misalnya dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya pula, seorang suami ini cobalah memuji istri, jemaah. Jangan kita sering mencaci maki mereka, jemaah. Jangan sering kita menghina mereka, jemaah. Tapi cobalah sesekali seorang suami itu memuji apa yang dilakukan oleh istri.
Mungkin kita sibuk untuk mencari nafkah kita tiap hari jemaah untuk mereka. Kita pergi kerja 2 minggu di tempat perusahaan. Kemudian kita pulang dalam keadaan capek. Sesekali coba kita berterima kasih kemudian memuji kesabaran mereka jemaah. Kita belum pernah merasakan bagaimana capeknya seorang istri di rumah jemaah. Wallahi mereka itu capek jemaah. Mereka itu capek. Coba sesekali antum kalau libur kerja bergantian untuk jaga anak-anak antum. Anak antum 2 orang itu coba antum mulai dari bangun dari pagi hari, rawat dia, mandikan dia, bersihkan kotorannya, gantikan bajunya, kemudian sisiri rambutnya, kasih dia makan, ajak dia bermain, sampai esoknya engkau coba lagi hal tersebut, maka engkau akan merasakan bagaimana capeknya seorang istri di dalam rumah tangganya. Bahkan bukan hanya itu saja yang dia kerjakan oleh seorang istri, jemaah. Maka diperhatikan oleh seorang suami, bukan itu saja yang dia kerjakan. Tapi yang dia kerjakan juga adalah urusan rumah tangga. Dia menyapu lantai, bahkan dia mengepelnya. Bahkan dia mencuci piring yang sisa-sisa kita makan dibersihkan. Bahkan dia pun yang membuang sampahnya ke tong sampah di luar rumah sana. Maka cobalah kita renungkan jemaah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wahai sang suami, maka perhatikanlah bahwa istri kita ini capek di rumah jemaah. Apa sih yang membuat kita susah untuk memuji mereka? Apa sih yang membuat kita susah untuk berterima kasih kepada mereka? Bahkan mereka itu senantiasa sabar jemaah. Dan kemudian kita wasiati dia terus sabar dengan hal tersebut jemaah. Sembari memuji, bahkan memberikan dia hadiah, bahkan semakin menyayangi dia. Karena dia telah membantu kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita jemaah. Jangan sampai kita mengatakan istri kita itu tidak becus jemaah mengurus rumah tangga. Lah jemaah. Seandainya kita mengatakan istri kita itu tidak becus mengurus rumah tangga, coba kita terjun sendiri untuk mengurus rumah tangga tersebut. Sehingga kita tahu bagaimana susahnya mereka di rumah tersebut jemaah. Maka seorang suami jangan sampai lisannya itu merasa berat untuk memuji bahkan berterima kasih kepada istrinya. Kemudian yang keempat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antara cara yang bisa menolong sang suami untuk memenuhi hak istrinya. Yang keempat adalah minta uzur kepada sang istri jika terlalu banyak mengurangi haknya. Minta uzur jemaah. Misal terkadang kita pulang larut malam nih. Kemudian kita terlalu sibuk di luar dengan pekerjaan kita jemaah. Atau mungkin kita terkadang juga sering jauh dari rumah. Karena memang kita mencari nafkah. Jauh dari rumah kita jemaah. Maka mintalah uzur kepada istri kita jemaah. Kemudian sempatkan untuk meminta izin kepada mereka. Kabarin mereka apa yang kita lakukan di luar sana. Sehingga kita akan mendapatkan keberkahan jemaah. Sehingga istri kita ini akan membantu kita untuk mengurusi rumah tangga kita jemaah. Dan mereka akan merasa aman dan merasa tenang. Oh suami saya jauh dari saya. Dia berada di rumah sangat jauh sekali di luar sana. Yang dia mencari nafkah. Maka bahkan istri kita itu akan senantiasa mendoakan kebaikan kepada kita sang suami. Sehingga Allah Jalla Jalaluhu akan senantiasa melindungi kita jemaah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kelima. Menolong sang istri dalam mengerjakan sebagian tugasnya jemaah. Khususnya jika sang istri tengah memiliki tugas yang sangat banyak. Maka kita di rumah ini jemaah kalau ada kesempatan jemaah. Kalau ada memang waktu luang. Kita bisa membantu istri kita untuk melakukan pekerjaan rumah. Kerjakan jemaah. Contoh misalnya antum lihat nih istri antum lagi sibuk nyapu. Dia bahkan mengepel rumah. Bahkan dia memberikan makan kepada anak kita dan memandikan dia. Kemudian kita lihat, oh ternyata ada cucian yang belum dicuci. Kan itu hanya angkat kemudian masukkan ke mesin cuci. Apa yang membuat kita berat untuk memasukkan baju kotor tersebut ke dalam mesin cuci. Kemudian kita putar jemaah. Kasihkan air, kasihkan deterjen, selesai. Kemudian apa yang terkadang membuat kita berat jemaah. Untuk membantu istri. Untuk mencuci piring sisa dari kita makan jemaah. Sebenarnya itu tidak berat jemaah. Tidak berat. Maka lihat Nabi SAW.
yang keluarga beliau, yang rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang berbahagia. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah? Maka disebutkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahlihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di urusan keluarganya. Dia yang menjahitkan dirinya dari bajunya yang sobek, celananya sobek, kemudian sandalnya sobek, bahkan ada yang butuh disapu jemaah. Jangan merasa berat kita seorang suami kemudian mengatakan, lah toh itu adalah pekerjaan ibu-ibu, lah toh itu adalah pekerjaan istri. Jemaah, walaupun itu adalah tugas istri, apa sih yang membuat kita berat? Jadi seorang suami ini bantuin dia. Bahkan hanya sekedar kita bantuin nyuci piring itu jemaah akan mendapatkan kebahagiaan dari mereka. Apa kata mereka itu jemaah? Ana pernah dan sering juga mencucikan piring. Kadang yang lainnya, kadang istri kita itu tiba-tiba datang dari belakang jemaah, kemudian mencium pipi kita, kemudian mengatakan, Abi jazakallahu khairan, sudah membantu urusan ana jemaah. Dia mengatakan hal tersebut. Bahkan dia menangis melihat kita cuma nyuci piring jemaah. Dia merasa bahagia kita membantu urusan rumah tangganya. Maka seorang suami ini jangan berat tangannya untuk membantu istrinya jemaah. Walaupun itu adalah urusan istrinya, walaupun itu adalah tanggung jawab istrinya, maka seorang suami harus senantiasa membantu keluarganya, kemudian membantu istrinya apa yang dia kerjakan dari hal tersebut. Tapi kalau seandainya pekerjaan itu akan menghalangi dia dalam berbuat baik, maka jelas itu tidak benar. Maka lihat Nabi SAW, beliau senantiasa membantu istri beliau. Kemudian ketika adzan dikumandangkan, maka beliau bergegas, bangun, kemudian berangkat pergi ke sholatnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir di antara tata cara yang membuat dan menorong kita agar kita bisa menunaikan hak istri adalah mengingatkan sang istri akan posisi sosial Anda. Yakni bila Anda memiliki kedudukan sosial atau kedudukan ilmiah dan manusia pun berbondong-bondong datang kepada Anda untuk meminta bantuan, mereka membutuhkan ilmu dan kedudukan Anda mengingatkan istri Anda dengan semua itu. Demikian pula beritahukan kepadanya tentang keutamaan membantu manusia, meringankan kesusahan dan memberikan manfaat kepada mereka apapun bentuknya. Begitu juga beritahukan kepadanya bahwa ia adalah mitra dalam meraih pahala. Bilangin ke istri itu jemaah, kalau dia ini mitra kita, ayo kita bareng-bareng untuk mencari surga Allah dan membawa keluarga kita masuk ke dalam surga. Karena ingat jemaah, masuk ke dalam surga itu maka tidak semudah membolak-balikan telapak tangan, wahai suami lah. Harus ada bantuan dari istri dan anak-anak kita jemaah, yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan, senantiasa mengingatkan kita untuk menjalankan kewajiban dan yang lainnya jemaah. Maka demikian itu adalah tindakan semacam itu adalah bukti dari kecerdasan, kemudian kemuliaan dan keutamaan dari seorang istri ketika dia terus berusaha untuk membantu suaminya meraih pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memasukkan dia ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, ingat seorang suami tidak boleh dia menyia-nyiakan keluarganya, tidak boleh terlalu lama juga di rumah, karena ini yang akan membuat rumah tangga itu bisa berantakan jemaah. Bahkan lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, sebagai penutup disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu ini mendengar celotehan istri-istri kaum muslimin yang dia berangkat perang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata seorang perempuan yang didengar oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan mendengarkan ada seorang perempuan yang dia bersenandung dan dia menyebutkan keluhannya. Apa katanya? Duhai seandainya kalau bukan karena saya takut karena Allah, saya takut itu terjadi dosa, maka sungguh ranjang ini akan bergoyang, kata beliau. Apa?
karena saking lamanya ditinggal oleh suaminya, tidak ada perhatian kepada dia, bahkan dia pergi berperang sampai berbulan-bulan, dan istri itu memiliki hak lahir dan juga memiliki hak batin yang dia harus tunaikan, maka seorang suami harus paham dengan hal tersebut dan tidak mudah membesarkan masalah-masalah yang kecil menjadi masalah yang menjadi besar, kemudian akan membuat rumah tangganya menjadi hancur dan lebur. Maka hendaknya menjadi suami-suami yang diridhoi oleh Allah, suami-suami yang cerdas, dan ingat bahwasanya rumah tangga itu pasti ada permasalahan, dan seorang suami yang cerdas adalah seorang suami yang dia bisa menyelesaikan rumah tangganya dengan cara yang terbaik. Allah Ta'ala alam bisawab. Jemaah ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita, kemudian memudahkan kita untuk meraih rumah tangga yang berbahagia, kemudian rumah tangga yang diridhoi oleh Allahu Jalla Jalaluh. Mungkin sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Tafadhol kaum muslimin, muslimat. Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol jemaah, mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan semua urusan kita jemaah, kemudian menjadikan kita suami-suami yang senantiasa taat kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian menjadikan kita suami-suami idaman jemaah. Kemudian kita harapkan bagi istri-istri kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan kepada kita, kemudian senantiasa menjadi mitra, senantiasa menjadi partner kita untuk meraih kebahagiaan dari Allahu Rabbul Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.